Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Pembelajaran kali ini kita mulai dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kalian berdoa masing-masing terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Simak baik-baik ya. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama kita akan bahas tentang gagasan pokok terlebih dahulu. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok atau ide utama atau pokok pikiran. Ciri-ciri dari gagasan pokok adalah yang pertama, kalimat sifatnya lebih umum dibandingkan kalimat lainnya dalam paragraf. Yang kedua, secara umum terletak di awal, akhir, dan ada juga yang di awal dan akhir, atau bisa juga di seluruh paragraf. Dan yang terakhir, kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Selanjutnya, gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Ciri-cirinya, yang pertama dalam suatu paragraf biasanya terdiri atas beberapa kalimat. Kalau tadi gagasan pokok hanya satu, gagasan pendukung ini terdiri dari beberapa kalimat. Yang kedua, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang ketiga, berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Dan jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, tentu saja kalian harus baca paragraf dengan cermat dari awal sampai akhir paragraf. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir untuk menemukan gagasan pokok. Dan yang ketiga, setelah menemukan gagasan pokok, maka kalian dapat menentukan gagasan pendukungnya. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Contoh bentuk peta pikiran pada bacaan yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Di sini Miss sudah buat paragraf 1 dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokoknya yaitu Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sumatera Selatan. Dilengkapi dengan gagasan pendukung, tarian ini menjadi tradisi masyarakat Goa. Dan tarian itu adalah tradisi bekas kerajaan Goa. Jadi gagasan pokok ini bisa berdiri sendiri, sedangkan gagasan pokok ini tidak bisa. Dia harus dilengkapi dengan kalimat lainnya. Selanjutnya ini adalah paragraf yang kedua. Ini adalah gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya yaitu kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi dan penghuni Lino. Gagasan pendukung lainnya, penghuni Botinglangi mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Berlatih mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan. Di sini Miss sudah siapkan teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf-paragraf bacaan tersebut di atas. Kalian baca dulu teks ini, boleh kalian pause sebentar. Kemudian kita akan lanjut. Di manakah gagasan pokoknya? Di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah
Ya, di kalimat pertama, sedangkan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Bagaimana dengan paragraf kedua, di mana gagasan pokoknya? Sama ya di kalimat pertama. Kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah gagasan pendukungnya. Terakhir di paragraf ketiga, gagasan pokoknya. Kini mereka siap menghadapi musim hujan, yaitu kalimat terakhir. Berarti kalimat-kalimat sebelumnya adalah gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Setelah membaca dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kalian baca tadi, kalian bisa mengisinya dalam tabel berikut ini. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Gagasan pokoknya bisa kalian letakkan di sini untuk paragraf yang pertama. Kalian lanjutkan dengan menuliskan gagasan pendukungnya. Lanjut di paragraf kedua. Gagasan pokoknya bisa kalian tulis di sini dan gagasan pendukungnya di sini. Terakhir juga sama di paragraf ketiga. Gagasan pokoknya silakan tulis di sini dan gagasan pendukungnya di sini. Oke, sampai sini anak-anak, kalian sudah paham ya? Sekarang mari kita beralih ke IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Di sini ada tabel asal daerah dan ciri khas yang dimiliki daerah tersebut. Kalian boleh perhatikan sekilas ciri khas dari masing-masing daerah. Kita tidak akan bahas ini lebih mendalam karena nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian hanya perhatikan saja daerah-daerah mulai dari Padang, Yogyakarta, Bali, Sumbawa, Pontianak, Makassar, Maluku, dan Papua beserta ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Dari keberagaman yang dimiliki bangsa kita, sudah sepatutnya kita menghargai keberagaman tersebut. Berikut ini adalah sikap menghargai keberagaman yang ada dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Yang kedua, menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan lain-lain. Sikap yang tidak menghargai keberagaman yang ada dapat ditunjukkan dengan cara mengejek budaya lain, menyombongkan budaya milik sendiri, tidak menghargai perbedaan agama, dan membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Ini adalah sikap-sikap yang tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Setelah tadi kita belajar IPS, mari kita belajar IPA tentang bunyi dan sumber bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu bunyi sering juga disebut sebagai gelombang bunyi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau yang ditulis Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bunyi infrasonik atau kurang dari 20 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Selanjutnya audiosonik dengan kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga, bunyi ultrasonik atau di atas 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh lumba-lumba. Selain itu ada juga jenis bunyi yang lainnya, yaitu nada. Kalau kalian bernyanyi, kalian pasti memperhatikan nada ya. Nah, itu adalah bunyi nada.
kedua, desah, seperti kalau kalian bernafas. Bunyinya itu adalah desah nafas kalian. Ada juga dentum dan warna bunyi atau timbre. Selain jenis bunyi tadi, ternyata alat musik tradisional juga mengeluarkan bunyi. Tetapi berbeda-beda cara menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut. Misalnya, alat musik angklung dari Jawa Barat akan berbunyi jika digoyangkan. Yang kedua, kecapi dari Jawa Barat juga akan berbunyi jika dipetik. Kendang dari Jawa Barat akan berbunyi jika dipukul. Tifa dari Papua akan berbunyi jika dipukul. Dan yang terakhir, saluang dari Sumatera Barat akan berbunyi jika ditiup. Jadi masing-masing alat musik tradisional akan berbunyi jika menggunakan cara yang tepat untuk menghasilkan bunyi tersebut. Berikut ini contoh benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Yang pertama, peluit jika ditiup. Yang kedua, tutup panci. Jika dipukul bersamaan, maka akan bergetar dan menimbulkan bunyi. Lalu ada sendok dan botol kaca. Jika kita memukul dua benda tersebut, maka akan menimbulkan bunyi. Dan juga plastik, saat kita meremas akan terdengar bunyi kresek-kresek gitu ya. Setelah memperhatikan tentang bunyi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Yang pertama, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang yang merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Dan bunyi dapat beresonansi. Tadi kita sedikit membahas resonansi ya. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Resonansi ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan yaitu terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang, menghasilkan bunyi musik yang indah yang enak didengar oleh telinga ya. Sedangkan yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Perambatan bunyi. Salah satu sifat bunyi yang tadi kita bahas adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat sebagai berikut. Adanya sumber bunyi, yaitu alat yang menghasilkan bunyi. Yang kedua, ada media perambatan, berarti boleh padat, cair, dan gas. Dan yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang bergetar, kemudian merambat sampai kepada pendengar melalui media perambatan. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Supaya lebih jelas, mari kita lihat percobaan yang dapat membuktikan bahwa bunyi merambat melalui media perambatan, yaitu benda padat, cair, dan gas. Perhatikan gambar berikut ini. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Di situ kalian bisa lihat ya, ada dua orang anak laki-laki sedang mencoba berkomunikasi dengan telepon benang, yaitu alat yang dibuat dari kaleng atau plastik yang disambungkan dengan benang. Nah, benda padatnya itu adalah benang dan kaleng atau plastik gelas. Ya, yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Ya, di situ kalian lihat seorang anak sedang mendengar sesuatu dari air menggunakan ember berisi air, corong, dan batu. Anak tersebut mencoba mengetukkan batu ke ember, kemudian anak tersebut mendengarnya melalui corong yang dimasukkan ke ember berisi air.
Dan yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Nah, kalau yang ini bukan benang tetapi selang. Dua anak ini mencoba membuktikan bunyi merambat melalui gas yang dicoba menggunakan gelas plastik atau kaleng yang disambungkan dengan selang. Jadi mereka mencoba berkomunikasi dengan alat tersebut yang menyalurkan gas atau udara, yaitu selangnya itu ya. Sekarang mari kita beralih ke SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya tentang gerakan posisi berdiri tarian Bungong Jempa. Tarian Bungong Jempa berasal dari daerah Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Gerakan tari Bungong Jempa terdiri atas dua, yaitu gerakan saat berdiri dan saat duduk, seperti yang kalian lihat pada gambar. Kalian boleh perhatikan tabel yang Miss buat di sini. Ada keberagaman dari masing-masing suku dari daerah yang ada di Indonesia. Ada daerah Bali, Jawa Barat, Maluku, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah yang memiliki keberagaman bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan, dan masih banyak yang lainnya. Kalian silakan perhatikan saja dan cermati baik-baik ya. Meskipun kita memiliki keberagaman yang sangat banyak, tetapi kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bagaimana contoh sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, contohnya membersihkan lingkungan bersama-sama atau biasa disebut dengan kerja bakti. Yang kedua, menjenguk salah satu warga atau teman yang sakit. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, bergotong royong membangun lingkungan sekitar, dan bekerja sama dalam kelompok belajar di sekolah. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, tentu saja meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kedua, menghindari perselisihan. Dan yang ketiga, tercipta rasa aman dan tentram. Jadi tidak ada yang namanya perkelahian, pertengkaran, atau perselisihan. Semuanya damai sejahtera dalam satu kesatuan. Oke, sekian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.